Oke, perkenalkan nama saya Surya Dharma Suryanto. Dan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang OSI Group ya. Oke. Jadi siapa sih itu OSI Group? OSI Group itu adalah sebuah perusahaan pemasok bahan makanan untuk McDonald's, seperti ini apa? Perusahaan-perusahaan tempat saja seperti Chipotle, McDonald's, Pizza Hut, KFC, dan masih banyak lagi perusahaan seperti lainnya. Kayak ada juga Nestle juga ada Burger King, banyak lah, pokoknya banyak dia. Nah, nanti kita lanjut ke timeline dari si OSI Group ini. Oke, pada tahun 1909 ini dulu tuh namanya tuh bukan OSI Group, namanya itu Otto & Sons ya. Jadi pertama tuh ya dimulai dari si Otto ini, yaitu namanya Otto Kolkowski. Habis itu dia tuh buka kayak tempat pemotongan daging itu, daging lokal. Nah, BTW juga si Otto ini orang Jerman ya, orang imigran dari Jerman lah. Oke. Selanjutnya pada tahun 1995 ini si perusahaan Otto & Sons ini sama McDonald ini kerjasama sama ya orang itu ya Ray Kroc. Mereka tuh kayak kerjasama, si Otto & Sons ini masukin pokoknya apapun lah yang kayak bahan-bahan cepat saji si McDonald, buat nanti si McDonald bikin apa tuh restoran gitu. Jadi mereka tuh pada tahun gitu udah buat restoran si Ray Kroc-nya ya. Jadi mereka buat restoran. Jadi sebagai Otto & Sons ini sebagai pemasoknya, salah satu dari sekian banyaknya pemasoknya lah. Oke. Pada tahun selanjutnya nih 1973 ini si Otto, saking banyaknya permintaan dari si McDonald ya, dia tuh sampai kayak gimana ya buat bisa masukin makanan, tapi dia tuh kayak nggak ada duit, pabriknya juga kurang, akhirnya dia tuh minjam duit. Siapa ke orang ini si Levin. Masih Levin itu kayak orang bank, umur itu udah 38 tahun. Jadi dia tuh minjemin duit ke si Otto & Sons ini, perusahaan Otto & Sons. Oke, habis dia dipinjemin duit dari bank, mereka tuh kayak si Otto & Sons ini dia tuh kayak bikin pabrik lagi lah, pabrik banyak. Habis itu kan pada saat itu kan juga tahun-tahun dimana lagi berkembangnya teknologi ya, apalagi pada saat itu dijelaskan juga bahwa ada teknologi cepat untuk membekukan daging. Jadi ya si Otto & Sons ini ngebuat pabrik buat nanti kebantu si McDonald ini. Oke, pada tahun 1982. Jadi pada tahun ini si Otto & Sons sudah ganti nama ya, jadi si OSI Group yang saya jelasin. Jadi pada tahun itu juga OSI Group ini udah mulai masuk ke ranah global ya. Banyak juga dia kerjasama sama kayak KFC, sama kayak Burger King yang saya sebutin tadi, ada Nestle juga. Pokoknya hampir semuanya tuh kerjasama sama dia lah pada saat itu ya. Habis itu di saat itu juga perusahaan itu dari tangan Levin. Kenapa sih bisa di tangan Levin? Soalnya pada saat itu karena merasa hutang budi, awalnya sih dia nggak nolak nggak mau ngambilin bagian sahamnya, tapi akhirnya juga dia nerima. Pas si Otto-nya udah pewaris yang terdulunya itu udah tua, udah meninggal dunia, dia ngasih ke si Levin ini. Begitu si Levin punya setengah sahamnya, dan saham selanjutnya itu sekian lama juga nanti dibeli sama si saham 50% lagi nanti juga dibeli sama si Levin, kayak gitu deh.
Pokoknya ujung-ujungnya juga si Lev ini yang punya stok penuhnya. Lanjut. Oke, pada tahun 2010 sampai sekarang ya. Soalnya pada tahun-tahun segitu tuh OSI ini sekarang namanya udah OSI ya. OSI itu mereka tuh udah ekspansi ke global, udah sampai hampir ke seluruh dunia lah gitu. Pokoknya dia tuh udah mulai dari Prancis, dari negara ujung. Habis itu mereka mulai publik. Pokoknya dimanapun ada McD, di sana tuh ada si OSI Group. Mereka tuh kayak nggak bisa dipisahkan lah gitu. Mereka tuh gabung. Pokoknya OSI Group itu sebagai pemasok utamanya, dan McD itu sebagai orang yang dapat pemasokannya. Pokoknya mereka tuh saling simbiosis mutualisme lah, nggak bisa dipisahkan. Habis itu oh ya, pada saat itu juga si OSI Group ini ada kasus tahun 2014 kalau nggak salah tuh, 14 ya. 14 itu dia tuh ada kasus bahwa di negara Cina ini kan saat itu kan dia buka di Cina ya, agak susah soal waktu buka di Cina. Dia tuh ada masalah supply-nya di salah satu dari pabrik-pabriknya itu yang banyak dari 9 perusahaannya itu ada apa ya, pemalsuan tanggal ini, tanggal dagingnya dipalsuin. Habis di pemalsuan, diinspeksi, di shutdown pabriknya, dan jangan bayar denda. Pokoknya itu saat itu agak parah lah di Cina itu si OSI Group ini gara-gara itu. Terus itu tapi nggak lama kemudian OSI Group ini juga masih maju-maju aja gitu, kayak walaupun dia bayar denda, pabriknya ditutup, dia tuh pada itu juga dia bangkit aja tuh, soalnya kan nggak bermasalah di negara-negara lain, masih lanjut, naik, uangan yang kemarin itu gagal gak dianggap itu, kayak masih untung aja sampai sekarang. Jadi kayak menurut saya tuh juga, jadi menurut aku tuh kayak ya aman-amannya stabil, pokoknya keuangannya OSI Group itu stabil. Mungkin itu aja untuk si OSI Group ini. Lanjutnya kita akan membahas nomor 2. Oke.